Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh demo supir bus di Kota Bandung, Jawa Barat sempat diwarnai keributan. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mencabut surat edaran larangan studi tour. Tiga mahasiswa Institut Koperasi Indonesia terseret ombak di pantai Puncak Guha Garut, Jawa Barat. Satu korban dapat diselamatkan, sedangkan dua masih belum ditemukan. Israel menyerang warga Palestina yang berusaha mendapatkan bantuan makanan di jalur Gaza pada Minggu kemarin. Akibatnya 85 orang tewas. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan Kompas Malam bersama saya, Maisisar Tarigan. Kita langsung ke berita pertama. Aksi demonstrasi sejumlah sopir bus di Kota Bandung, Jawa Barat sempat diwarnai keributan dengan pengendara lain yang kesal karena demo hingga menutup jalan. Inilah detik-detik ketika sejumlah sopir bus mengerumuni seorang pengendara motor di kawasan Jalan Surapati, Kota Bandung. Perselisihan dapat dihentikan setelah massa aksi lain ikut melerai hingga pengendara tersebut dapat selamat dari amukan massa. Aksi demonstrasi dan blokade jalan ini buntut dari protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan study tour. Ya, jadi kalau itu mah pasti semuanya emosi kan gitu. Emosi pengendara lain karena macet, emosi juga dari para teman-teman dari kru bis itu sama lah. Jadi kita harus bisa saling meredamkan. Ini tidak ada penyelesaiannya hal ini. Jadi semuanya harus bisa meredam, baik pengguna kendaraan maupun teman-teman dari pengusaha bis. Sebelumnya massa menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour keluar dari Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, banyak sopir bus pariwisata yang mengaku dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat. Mereka pun memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata. Kita bergeser ke informasi lain. Pasca peristiwa kebakaran yang menimpa kapal Barcelona 5, polisi melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda dan anak buah kapal. Direktorat Polairut Polda Sulut memeriksa satu nahkoda dan 13 anak buah kapal KM Barcelona yang terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Alamsyah Hasibuan mengatakan pihaknya kini masih melakukan penyelidikan terkait terbakarnya KM Barcelona. Sementara itu, pengelola kapal Barcelona 5 menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Dari penyidik kita ya, penyidik Polair telah sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap satu nakoda ya dan 13 ABK. Ini sedang dalam proses pemeriksaan. Ya. Kalau indikasinya nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Dalam hal ini kami dari pihak perusahaan sangat mendukung penuh langkah-langkah proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini Polda Sulawesi Utara. Kami berharap titik jelas, titik terang daripada musibah ini cepat ditemukan sehingga ini bisa melegakan masyarakat. Sementara itu, persoalan manifest KM Barcelona 5 yang terbakar kini menjadi pertanyaan. Lantaran berdasarkan data, terdapat 280 penumpang. Namun nyatanya saat proses evakuasi dilakukan, jumlahnya jauh melebihi manifest yakni 571 orang.
Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama sejumlah pihak pun tengah memverifikasi hal ini. Hal tersebut disampaikan saat Menhub meninjau penanganan korban KM Barcelona 5. Pak, ini ada data yang sedikit berbeda antara manifest dengan pengakuan dari data Basarnas kan kita perlu untuk verifikasi. Seperti tadi kan penjelasan dari penumpang ada yang dia tukeran, ya. Jadi kita harus memastikan itu juga. Hati-hati jalan. Pak, saya belum bisa mengatakan apa-apa. Untuk masalah penyelamatan kami serahkan kepada Basarnas sebagai leading sektor. Untuk penyelidikan kami serahkan kepada KPK. Ya. Inilah aksi heroik Abdul Rahman Agu saat menggendong dan berupaya menenangkan balita yang menangis karena terombang-ambing di laut pasca terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Abdul Rahman dimintai tolong ibu dari balita yang mengaku kelelahan karena berenang sambil menggendong anaknya. Tak pikir panjang, ia pun langsung menggendong dan menenangkan balita tersebut. Abdul bilang saat itu ia dan ratusan penumpang lainnya sudah terombang-ambing di laut selama kurang lebih 1 jam. Namun, pertolongan tak kunjung datang. Pas waktu itu dia, tak ada balai, kita dengar ada suara wanita dan ibu-ibu minta tolong begitu. Tolong akang pak kita. Pas kita pilih ada adik. Seperti apa? Iya, pas kita lihat ada adik, kita pergi apa itu ibu situ. Kita langsung ambil untuk adik supaya ini ibu agak ringan dan sedikit. Dan dia seolah-olah sekali dapat ini. Di sisi lain, peristiwa terbakarnya kapal Barcelona juga menyisakan kegamangan bagi sejumlah keluarga korban yang anggota keluarganya masih belum ditemukan. Di Pelabuhan Manado, Hanince Saringpuang begitu nelangsa menanti kabar anak lelakinya yang berusia 18 tahun yang masih hilang. Ia terus menangis di posko Pelabuhan Manado, berharap petugas dapat menemukan anaknya dalam kondisi selamat. Hanince bercerita terakhir melihat anaknya loncat dari kapal saat kebakaran terjadi. Ia bilang anaknya sempat terombang-ambing di laut tanpa menggunakan pelampung. Adik, anak umur berapa Bu? 18 tahun. 18 tahun. Terakhir ada informasi pas di kapal atau gimana Bu? Kemarin itu sama papanya karena keadaan itu ada dia tadi tinggalkan itu kentut gobok. Jadi bapak so panik, bapak ini berbagi sisa golbox itu dia kemarin ada kita. Ternyata dapat lihat dari papa dalam jauh. Bisa berenang adik? Bisa. Sementara itu 3 korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran kapal Barcelona 5 dapat diidentifikasi. Ketiga jenazah telah diserahkan pihak Bitdokes Polda Sulut kepada keluarga. Isak tangis keluarga pun pecah saat serah terima jenazah di Rumah Sakit Bayangkara. Tim DPI telah mengidentifikasi 3 orang korban ya dari kecelakaan kebakaran daripada kapal Barcelona 5. Dari insiden terbakarnya kapal Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Basarnas Manado mencatat dari 571 penumpang, 3 diantaranya tewas dan 2 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan, Kompas TV. 3 mahasiswa Institut Koperasi Indonesia terseret ombak di pantai Puncak Guha Garut, Jawa Barat. 1 korban dapat diselamatkan, sedangkan 2 masih belum ditemukan. Jangan kemana-mana saudara, Kompas Malam masih akan segera kembali. Tiga mahasiswa Institut Koperasi Indonesia terseret ombak di pantai Puncak Guha Garut, Jawa Barat. 1 korban dapat selamat, sedangkan 2 masih belum ditemukan. Baca.
Detik-detik terseretnya 3 mahasiswa ini terekam oleh kamera amatir warga. Awalnya korban menurun tebing, kemudian mendekati bibir pantai untuk bermain air. Namun tak berselang lama, datang ombak besar yang langsung menggulung ketiganya. 1 korban dapat diselamatkan oleh warga dan wisatawan, sementara 2 korban lainnya hilang dan masih dilakukan pencarian. Korban ada 2, ya. Itu mahasiswa Ekopin, 1 dari Brebes, ya, Oka Mahbubu, yang kedua Ripan Muhammad Yusuf dari Sumedang. Ya. Diduga bahwa mereka mencari foto, sudut foto lah, intinya di pesisir, dan mereka terkena ombak. Saudara, polisi telah memeriksa 10 saksi dalam penyelidikan tewasnya 3 orang pada insiden pesta rakyat di pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 18 Juli lalu. Sejumlah saksi yang diperiksa diantaranya petugas keamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, dan petugas medis. Sementara 2 mempelai, yakni anak Deddy Mulyadi, Maula Akbar, dan Wakil Bupati Garut Putri Karlina hingga kini belum diperiksa. Kasarreskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin bilang penyelidikan kasus pesta rakyat yang menewaskan 3 orang di Pendopo Garut telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, sehingga untuk pemeriksaan saksi lainnya akan ditindaklanjuti oleh Polda Jabar. Sebelumnya, Polres Garut telah menggelar olah TKP di pintu Pendopo Garut pada Sabtu dini hari 19 Juli lalu. Kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih 10 orang. Sudah melakukan pemeriksaan baik dari pihak pengamanan, kemudian dari BHWO, kemudian dari pihak Satpol PP, kemudian dari pihak lain yang ada di lokasi tersebut. Berikut ambulan yang ada di tim kesehatan di lokasi. Itu selanjutnya, karena kita sudah serahkan ke Polda Jabar atau kita limpahkan ke Polda Jabar, untuk selanjutnya penanganannya di Polda Jabar. Itu aja. Pesta rakyat pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Maula Akbar dengan Wakil Bupati Garut Lutfianisa Putri Karlina berujung maut. 3 orang tewas dan sejumlah orang dirawat di rumah sakit karena berdesakan saat hendak masuk ke kawasan Pendopo. Peristiwa ini menjadi sorotan publik. Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang menikah dengan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pihaknya tidak mencari kambing hitam dalam tragedi maut tersebut. Di hadapan ratusan ASN, Putri kembali mengklarifikasi dan menyangkal bila dirinya menggelar pesta rakyat dan pembagian makan gratis. Ia akan bertanggung jawab pada korban dan menyerahkan proses hukum ke polisi. Terkait apa yang menjadi penyebab dari insiden tersebut adalah bukan fokus saya hari ini. Saya tidak sibuk mencari siapa yang salah. Jauh dari kata saya mencari kambing hitam, tidak ada sama. Sementara 3 korban yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Slamet Garut, Jawa Barat kondisinya terus membaik. Namun, mereka masih menunggu pemeriksaan dokter untuk bisa pulang ke rumah. Kata pihak rumah sakit boleh pulang kapan, Bu? Nggak tahu, belum ada itu. Belum ada kata sampai sembuh. Kalau perkembangannya sekarang seperti apa, Bu? Kondisinya? Alhamdulillah, masih sedikit lagi, ada yang terasa sedikit lagi. Polisi kini masih menyelidiki kasus pesta rakyat berujung maut ini. 10 orang telah diperiksa, yakni petugas keamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, hingga petugas medis. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Israel menyerang warga Palestina yang berusaha mendapatkan bantuan makanan di jalur Gaza pada Minggu kemarin. Akibatnya 85 orang tewas.
Saudara, Israel meluncurkan serangan udara ke Gaza Tengah. Serangan itu sebagai peringatan agar warga meninggalkan wilayah tersebut. Asap tebal membumbung tinggi di wilayah Deir al-Balah, Gaza. Pejabat setempat menyebut 13 orang termasuk 2 perempuan dan 5 anak-anak tewas akibat serangan udara Israel. Serangan Israel mendorong puluhan keluarga mengungsi dari wilayah tersebut. Serangan Israel membuat warga terpaksa meninggalkan rumah. Perintah evakuasi memutus akses antara kota pusat Deir al-Balah dengan kota Rafah dan Khan Younis. Warga mengatakan serangan tiba-tiba tersebut membuat warga kaget. اليوم بتفاجئ الصبح الا القصف في كل مكان، الا بنزلوا مناشير، بنطلع الا اخلاء. طب انت خان يونس كلها هياتها اخلاء، والمواصي ما فيها اي مكان اساسا تكفي لاهل خان يونس، ورفح كلها اخلاء، وانت الحين بتحدد نص الدير اخلاء. طب وين نخلي؟ اليوم بتفاجئ الصبح. Setidaknya 85 orang warga Palestina tewas ditembak tentara Israel saat berusaha mendapatkan makanan di berbagai lokasi di jalur Gaza pada hari Minggu 20 Juli 2025. Menurut Kementerian Kesehatan wilayah tersebut, jumlah korban tewas terbesar berada di Gaza Utara yang hancur, di mana kondisi sangat memprihatinkan. Setidaknya 79 warga tewas dan 150 luka-luka saat mencoba menjangkau bantuan yang masuk melalui pelintasan Zekem dengan Israel. Korban luka dibawa ke rumah sakit Al-Shifa. Saya koreksi saudara, bantuan yang masuk melalui pelintasan Zekem dengan Israel. Korban luka dibawa ke rumah sakit Al-Shifa. أصبحت مستشفى الشفاء ممتلئة بالشهداء والمصابين. الوضع كارثي، نحن لا نحتمل التعامل مع إصابات. بدأنا الآن توجيههم إلى مستشفيات ميدانية أخرى. الوضع سيء جدا وكارثي، عدد كبير من الشهداء والجرحى. نحن لا نستطيع الآن التعامل مع هؤلاء الجرحى جميعا. 32 korban tewas dan lebih dari 100 korban luka dibawa ke kompleks medis Nasser di Khan Younis usai serangan Israel terhadap warga sipil dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Warga juga mensyaratkan sejumlah korban tewas di koridor fasilitas medis yang penuh sesak. Tentara Israel menyerang warga Gaza yang ambil bantuan. 85 orang dilaporkan tewas. Untuk membahasnya, kami sudah bersama Ketua Presidium Mercy Hadiki Habibi. Selamat malam, Mas Diki. Selamat malam, Mbak Ilona. Banyak warga yang menjadi korban serangan ini saat mereka mengambil makanan. Bagaimana para warga mengambil makanan awalnya dan ada berapa titik distribusi bantuan makanan untuk warga Gaza? Ya, titik distribusi bantuan makanan ini sebenarnya tidak banyak ya, dan jumlah lokasinya itu juga tersebar di Gaza City dan di Gaza Tengah ya, Deir al-Balah, Khan Younis, dan sedikit di Gaza Selatan itu Khan Younis arah ke Rafah gitu ya. Nah, lokasi distribusinya ini sendiri sebenarnya tidak banyak, dan pola distribusi yang dibuat ini juga tidak manusiawi karena jumlahnya itu terbatas gitu. Jadi masyarakat yang ada itu tentu membutuhkan lebih besar dibandingkan dengan suplai yang ada. Jadi metode seperti ini ya hanya mempercepat bertambahnya korban jiwa sebenarnya. Satu lagi, beberapa area yang dimasuki warga itu adalah area zona merah atau red zone yang ditetapkan oleh tentara penjajah. Tapi karena mungkin masyarakat itu sangat kelaparan, jadi ketika makanan ini belum sampai ke area aman, ini masyarakat sudah masuk menyerbu. Sehingga ya tadi cara mengelola kerumunannya itu kalau dengan senjata ya tentu hanya menambah korban saja jadinya. Biasanya bantuan ini dia terjadwal atau seperti apa, Mas Diki? Kalau dari informasi di lapangan ini kita tidak bisa dapat kabar pasti ya.
kapan masuknya, seberapa besar gitu, itu tidak pernah dapat kabar pasti. Dan yang pasti adalah pola seperti ini adalah pola yang harus dihentikan sebenarnya. Ya, karena memberikan bantuan kemanusiaan juga harus dengan cara-cara yang manusiawi gitu. Dan kita tahu situasi dalam Gaza ini tidak diatasi dengan memberikan bantuan makanan yang sifatnya terbatas gitu, tapi membuka blokade. Karena kebutuhannya besar sekali di masyarakat yang kelaparan di dalam situ. Sementara bantuan yang diberikan jumlahnya terbatas, warga yang membutuhkan bantuan jumlahnya melebihi bantuan yang disalurkan, begitu ya? Ya, ini by design artinya menimbulkan konflik horizontal ya, atau konflik sosial di masyarakat yang memang sudah sangat terbatas hidupnya gitu. Mas Diki, saya konfirmasi, ada berapa korban tewas dan luka akibat insiden ini dan mereka dibawa kemana setelah itu? Ya, informasi resmi yang kita dapatkan memang dari laporan Ministry of Health di Gaza ya, yang mengatakan ada 85 orang, tapi bisa saja lebih ya, karena proses pencatatan juga saat ini sudah tidak bisa serapi masa-masa perang sebelumnya, dan kalaupun ada yang dibawa ke rumah sakit, itu yang luka-luka juga kita juga tidak bisa katakan bisa mendapatkan pertolongan yang sesuai gitu ya, karena keterbatasan fasilitas perawatan juga di rumah sakit gitu. Lantas setelah peristiwa tersebut bisa lebih besar dari yang dilaporkan gitu. Oh, oke. Selalu lebih besar dari yang dilaporkan, dari yang tercatat begitu ya oleh media massa begitu. Kita perlu konfirmasi lagi. Lantas Mas Diki, setelah insiden tersebut, apakah bantuan masih terus berdatangan atau justru stop total, berhenti total? Kita tidak bisa dapat kabar secara formal atau ofisial gitu ya, apakah ada bantuan masuk. Jadi saya tidak bisa jawab itu, pastian itu. Tapi biasanya adanya serangan tersebut, warga dievakuasi kemana? Tidak ada pilihan evakuasinya. Jadi bahkan daerah Gaza Tengah, daerah Balah dan Al-Mawasi yang selama ini dinyatakan sebagai humanitarian zone juga itu sudah beberapa kali itu diserang. Mas Diki, sekali lagi kenapa tadi saya konfirmasi apakah terjadwal atau tidak pemberian bantuan untuk mengindikasikan mengapa Israel melakukan serangan di saat warga Gaza mengambil bantuan. Apa yang Anda bisa dapatkan informasi dari sana? Ya, sekali lagi ini mengenai metode ya. Metode memberikan bantuan kemanusiaan yang juga harus manusiawi. Satu, tentu kita harus nilai bahwa jumlahnya tidak cukup gitu. Kalau jumlahnya tidak cukup ini diumumkan gitu. Kemudian orang datang mengambil, pasti ya yang ada berebutan gitu. Dan saling menyelamatkan dan mencari keselamatan masing-masing lah kalau jumlahnya terbatas gitu ya. Dan kita tahu yang ujung-ujungnya pasti ada kekacauan di situ. Dan kalau kekacauan ini tidak bisa dikendalikan, mungkin ya dari pihak yang memberikan bantuan mengambil jalan pintas dengan menggunakan cara-cara kekerasan gitu ya, atau tadi ditembak untuk membubarkan massa. Mas Diki, sejauh ini tindakan itu, ya silakan lanjutkan Mas. Tidak dilakukan tindakan itu juga masyarakat juga akan mengalami masalah sendiri ya kalau dia berebutan dan saling mencari tepung yang terbatas tadi gitu. Ada yang tertimpa, terjepit gitu ya. Mas Diki, sejauh ini apakah PBB masih rajin memberikan bantuan atau seperti apa laporan yang Anda terima? Ya, koridor kemanusiaan itu masih tetap dipertahankan dan bantuan yang masuk itu dari tim itu masih ada, tapi memang supply logistik itu memang sangat dibatasi. Dan yang terus-menerus harus kita suarakan bahwa solusinya itu bukan memberikan bantuan masuk ya, tapi membuka blokade sehingga bantuannya tidak boleh terbatas. Bantuan terbatas pada masyarakat yang sangat membutuhkan dan jumlahnya banyak itu hanya mempercepat korban jiwanya bertambah. Baik, terima kasih Mas Sadiki telah menyempatkan waktu menjadi narasumber kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Sadiki. Selamat malam.
Saudara, sorotan lain di Kompas Malam, Komisi Kepolisian Nasional melakukan pengusutan kasus kematian diplomat muda Arya Daru. Tim Kompolnas bertemu keluarga korban dan mengantongi sejumlah informasi baru yang akan jadi bakal penelusuran lanjutan. Saudara Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan soal kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan. Sugiono tidak banyak berkomentar ketika ditanya mengenai update kasus Daru usai dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah. Sugiono hanya bilang masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Ketika ditanya mengenai temuan baru yang disebut Kompolnas, Sugiono enggan menjawab. Tanggapannya Pak? Kita masih tunggu hasil. Komisi Permusikan kemarin Kompolnas juga sudah melakukan penyelidikan terbaru. Tanggapannya Pak? Fakta baru terungkap dalam kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Fakta ini terkuak usai Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menemui keluarga Arya Daru Pangayunan di Yogyakarta. Temuan satu informasi baru ini disebut-sebut belum pernah diungkap polisi. Kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatan, yang itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Nah, pentingnya untuk ngecek sesuatu yang baru ini untuk mengklarifikasi ya, apakah betul peristiwanya seperti itu, apakah betul sesuatu yang baru ini masih berhubungan dengan peristiwanya ataukah tidak, atau memiliki makna yang lain. Polisi masih belum menemukan titik terang penyebab tewasnya Arya Daru. Meski sudah mengantongi sejumlah barang bukti, polisi masih melakukan penyelidikan tewasnya sang diplomat muda. Keluarga pun berharap kasus kematian Arya Daru ditangani secara profesional dan kredibel hingga tuntas. Tim Liputan, Kompas TV. Polda Metro Jaya memeriksa 8 saksi di kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. 8 saksi diperiksa di Polresta Solo. Saksi yang diperiksa merupakan relawan yang tergabung dalam barisan Sudarsono Jokowi Lovers atau BSJL. Mereka adalah saksi yang dianggap mengetahui, melihat, dan mendengar saat sejumlah orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Kasus dugaan pencemaran nama baik ijazah Jokowi kini sudah naik ke tingkat penyidikan meski belum ada penetapan tersangka. Semua adalah yang ada di lokasi. Kalau dulu pertama memang ada sampai 12 orang, tapi ini mengerucut kan, mana-mana yang diperlukan, yang mengetahui persis kejadiannya waktu itu. Jadi mungkin berkaitan itu. Terlapor dugaan pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya menghadirkan Jokowi sebagai pelapor. Roy Suryo CS juga meminta Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli milik Jokowi. Roy menyebut seharusnya Polda dapat menyita ijazah yang menjadi barang bukti dalam laporan tersebut. Roy CS menyayangkan Jokowi yang tidak hadir pemeriksaan dengan alasan sakit, namun menghadiri agenda partai. Roy CS dengan kuasa hukum memberikan surat permintaan gelar perkara khusus kepada Polda Metro Jaya dan meminta ijazah Jokowi ditunjukkan. Kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Pelapor utama, Saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi
dari Pak Ahmad Kosinudin ya bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama diperiksa polisi sebagai saksi terkait kasus ijazah Jokowi. Ini merupakan pemeriksaan pertama Dian Sandi usai kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Jokowi naik ke tahap penyidikan. Dian Sandi diperiksa selama 6 jam dan mengaku dicecar sebanyak 26 pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait keterangannya pada pemeriksaan sebelumnya di tahap penyelidikan. Dian mengaku siap jika harus menjalani proses hukum lebih lanjut karena meyakini ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli. Untuk penyidikan, polisi telah menyita 2 flash disk milik Dian Sandi yang berisi dokumen postingan dan beberapa dokumen tambahan lainnya. Saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya yang pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan. Tapi pemeriksaannya sekitar 6 jam ya. Selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu. Presiden Prabowo, Pres Gibran dan Jokowi makan malam bersama usai menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Momen makan malam bersama ini dilakukan di sebuah rumah makan bakmi setelah acara Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Sembari makan malam, Prabowo, Gibran dan Jokowi melakukan pertemuan internal selama kurang lebih 1 jam. Sejumlah menteri juga terlihat ikut makan bersama, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, hingga Menteri BUMN Erick Thohir. Saat memberikan sambutan peluncuran program 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto menyebut PD Perjuangan dan Partai Gerindra adalah kakak adik. Saat menyapa Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani, awalnya Prabowo menyatakan hormatnya pada Bung Karno. Setelah itu, Presiden Prabowo bilang PD Perjuangan dan Gerindra adalah kakak adik, meski PDIP berada di luar pemerintah. Namun Prabowo menekankan PDIP adalah sedulur alias saudara. Sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Di penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Minggu 20 Juli, Presiden Prabowo Subianto memuji pemilihan gajah sebagai logo baru PSI yang ternyata binatang kesayangan Prabowo. Saling puji antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sangat terasa dalam penutupan Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah. Prabowo Subianto yang hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam pidatonya menyinggung soal peran kader PSI yang berada dalam kabinetnya. Prabowo juga memuji soal gajah yang menjadi logo baru PSI yang ternyata salah satu hewan kesayangannya. Jadi PSI ini kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia. Ini saya tidak ngarang, banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Gibran berkunjung memberikan dukungan moral kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang kini tengah menjalani perawatan. Ketua Tim Kedokteran Kepresiden RI Budi Sulistia menyebut kondisi kesehatan SBY saat ini sudah membaik setelah menjalani perawatan selama 6 hari.
Menurutnya, dalam 3 minggu terakhir, SBY mengalami kelelahan sehingga memerlukan istirahat. Selama proses istirahat tersebut, tim dokter menemukan tanda-tanda dehidrasi yang membutuhkan perawatan medis. Beliau baru saja melaksanakan perjalanan yang cukup panjang, keliling dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pacitan, kemudian penugasan ke Kuala Lumpur untuk menjadi pembicara di sana. Nah, dalam waktu 3 minggu itu beliau relatif kelelahan, sehingga pada saat kami periksa memerlukan istirahat. 3 hari terakhir ini kami maintenance perkembangan beliau, dan insya Allah hari ini beliau bisa pulang atau rawat jalan. Satpol PP Jakarta Selatan menegur komunitas perpustakaan jalanan yang digelar di trotoar Jalan Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan. Diduga korsleting, sebuah rumah dan 2 kambing peliharaan di Sragen, Jawa Tengah terbakar. Asap hitam pekan membumbung tinggi dari sebuah rumah warga di Desa Taraman, Sragen, Jawa Tengah. Menurut warga, api tiba-tiba saja membesar dan membakar seluruh bangunan. Akibat kebakaran ini, rumah hancur dan 2 kambing peliharaan ikut terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga api berasal dari korsleting dan merambat ke seluruh rumah. Satpol PP Jakarta Selatan menegur komunitas perpustakaan jalanan yang digelar di trotoar Jalan Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan. Selain menyalahi aturan, teguran ini diberikan untuk mengantisipasi terjadinya kecemburuan sosial bagi pedagang kaki lima dan juga komunitas lainnya yang merasa memiliki hak yang sama untuk menggunakan trotoar. Walaupun sempat mendapat respons negatif soal teguran tersebut, Satpol PP menyebut jika dibiarkan kegiatan ini akan berdampak pada penyalahgunaan fungsi trotoar. Komunitas perpustakaan jalanan diberikan opsi menggelar perpustakaan di Taman Langsan atau di dalam area Taman Literasi. Tapi secara aturan kan dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 itu ada aturan mengatur tentang perpustakaan jalanan, dan di Pergub 40 tahun 2019 semua aturan itu sudah jelas dalam pasal-pasal. Yang saya khawatirkan kalau mereka menggelar perpustakaan jalanan ini kan akan mengganggu komunitas yang lain. Mungkin seperti pejalan kaki yang akan lewat dan akan memancing para pedagang kaki lima untuk mereka menggelar dagangannya di sini. Sementara kita memberikan fasilitas ke mereka, yuk kita tawarkan di Taman Literasi, di Taman Langsat. Sudah kita siapkan di sana tempatnya lebih nyaman. Aksi demonstrasi sejumlah sopir bus di Kota Bandung, Jawa Barat sempat diwarnai keributan dengan pengendara lain yang kesal karena demo hingga menutup jalan. Inilah detik-detik ketika sejumlah sopir bus mengerumuni seorang pengendara motor di kawasan Jalan Surapati, Kota Bandung. Perselisihan dapat dihentikan setelah massa aksi lain ikut melerai hingga pengendara tersebut dapat selamat dari amukan massa. Aksi demonstrasi dan blokade jalan ini buntut dari protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan study tour. Ya, jadi kalau itu mah pasti semuanya emosi kan gitu. Emosi pengendara lain karena macet, emosi juga dari para teman-teman dari kru bis itu sama lah. Jadi kita harus bisa saling meredamkan. Ini tidak ada penyelesaiannya hal ini. Jadi semuanya harus bisa meredam, baik pengguna kendaraan maupun teman-teman dari pengusaha bis. Sebelumnya massa menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan study tour keluar dari Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, banyak sopir bus pariwisata yang mengaku dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat. Mereka pun memblokade jalan Diponegoro dengan bus pariwisata.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam. Kami ingatkan Anda saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya masih Tarigan pamit, sampai jumpa.